Puji Tuhan, selamat sore. Selamat kembali kita berjumpa di dalam ibadah online di minggu terakhir di bulan September tahun 2020. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberikan kesempatan kembali untuk kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Dia, mengucap syukur buat segala kebaikan dan kemurahan-Nya yang luar biasa. Kita masih boleh ada oleh karena anugerah-Nya. Kita masih boleh hidup oleh karena kasih-Nya yang luar biasa dalam hidup kita. Oleh sebab itu patutlah kita mengucap syukur sore hari ini buat kebaikannya yang luar biasa. Mari kita mau datang kepada Dia, kita angkat pujian, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Lagi ku ada sebab anugerah-Mu, ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sore hari ini, mari kita sama-sama bersyukur buat segala kebaikannya dalam hidup kita. Berterima kasih buat anugerahnya yang besar di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang dapat kita bawa selain kita membawa hidup kita. Seluruh keberadaan kita sore hari ini untuk menyembah dan memuliakan nama Dia, mengagungkan nama Dia, karena memang Dia yang layak kita sembah, Dia yang layak kita puji, karena Dialah Allah yang begitu besar dan luar biasa dalam hidup kita. Mari dengan segenap hati kita, dengan segenap seluruh kehidupan kita, kita datang mengucap syukur, bersyukur buat semua yang Dia kerjakan dalam hidup kita. Haleluya. Angkat pujian ini lagi. Ku ada Tuhan sebab anugerah-Mu. Benar-benar nyatakan di hadapan Dia bahwa kita ada memang benar-benar karena anugerahnya yang luar biasa. Haleluya. Karena kemurahannya yang luar biasa di dalam hidup kita. Amin. Ku ada sebab anugerah-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Amin. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Lagi ku ada sebab anugerah
Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sekali lagi terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu, ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Bapa. Kami akan memuji nama-Mu selamanya karena anugerah-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sore hari ini Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan Yesus karena Engkau baik, Engkau baik dan Engkau baik dalam hidup kami. Kami masih boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu yang besar di dalam hidup kami. Semuanya karena kasih karunia-Mu yang masih terus ada di dalam kehidupan kami. Kami umat-Mu yang seringkali mengecewakan Engkau Tuhan, tetapi Engkau begitu baik dan berkemurahan. Engkau tidak membuang kami, Engkau mengangkat kami. Bahkan sore hari ini Engkau melayakkan kami kembali Tuhan, memberikan kami kembali kesempatan untuk kami boleh datang kepada Engkau, memuji, memuliakan nama Engkau Tuhan, mempersembahkan korban ucapan syukur kami lewat pujian kami, lewat penyembahan kami sore hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau pimpin ibadah kami Tuhan sore hari ini dari awal hingga pada akhirnya. Engkau bekerja, Engkau beracara Tuhan. Engkau bekerja memberkati kami semua, hamba-Mu yang ada di rumah, sidang jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Engkau juga bekerja, Engkau memberkati. Roh Kudus bekerja dalam kehidupan setiap kami, umat-umat-Mu yang mau datang kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah kami sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dia baik, sungguh baik dan sangat baik. Dia luar biasa dan sangat luar biasa. Mari kita agungkan kebaikannya. Kita membawa ucapan syukur kita karena kebaikannya yang luar biasa. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Mari kita puji-puji Dia, kita besarkan nama Dia karena kebaikannya yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana,
kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 lagi Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Hosana bagi Sang Raja. Dialah yang luar biasa. Patut kita tinggikan sore hari ini karena kebaikannya begitu luar biasa dalam hidup kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya bagi kita semua sampai dengan sore hari ini. Haleluya. Amin, amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Amin. Haleluya. Rasakan kebaikannya sore hari ini. Rasakan cintanya yang besar dalam hidup kita sore hari ini. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan, Dia menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Lagi Allah itu baik, Allah itu baik. Amin. Sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Haleluya. Dia menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa kasih setianya. Haleluya. Kasih setianya tak pernah berubah. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Haleluya. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Haleluya. Yesusku luar biasa. Haleluya. Kita bangga memiliki Allah seperti Yesus yang luar biasa. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Dia yang tidak pernah jauh dari hidup kita. Dia yang selalu bersama-sama dengan kita. Apapun keadaan kita. Sampai saat ini Dia masih ada bersama kita. Kita bangga memiliki Dia, Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup, Allah yang mampu, Allah yang sungguh-sungguh besar dalam hidup kita. Haleluya. Mari, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman-Nya. Kita akan menerima kembali kebenarannya sore hari ini. Roti hidup yang akan kembali mengisi hidup kita, yang akan kembali memperbaharui, membentuk kembali kehidupan kita, untuk kita hidup menjadi anak-anak
yang berkenan. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan hidup kita untuk kembali diisi oleh kebenarannya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, bersamamu Bapa. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Bersamamu Bapa. Amin. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri, kekuatan di jiwaku. Haleluya. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Lagi Engkau ada bersamaku. Haleluya. Amin. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Haleluya. Haleluya. Tak pernah kau biarkan ku sendiri, kekuatan di jiwaku. Haleluya. Amin. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin. Haleluya. Haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Haleluya. Saat ini kalau kita boleh menyadari, kalau kita boleh merasakan Allah yang selalu ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia memperhatikan kita semua saat ini. Oleh sebab itu mari datanglah kepada Dia, Allah yang begitu luar biasa memperhatikan hidup kita. Sampai yang sekecil-kecilnya Dia tidak pernah biarkan kita. Sore hari ini apapun yang saat ini sedang kita hadapi, apapun yang saat ini sedang kita gumuli, sedang kita rasakan, biarlah kita bawa bersama-sama dengan Dia. Karena Dia Allah yang mengerti kita, karena Dia Allah yang begitu mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. 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 Mari Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, sadarilah
Rasakanlah cintanya yang besar, rasakanlah kuasanya yang besar sore hari ini dalam hidup kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita, dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Angkat pujian ini lagi sambil kita terus rasakan kehadirannya sore hari ini. Engkau ada, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tidak pernah dia biarkan kita. Haleluya. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Amin. Kekuatan kami hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Haleluya. Jangan ragukan kasihnya lagi. Haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu Bapa. Amin. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak. Amin. Haleluya. Memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku bersamamu Bapa. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Amin. Amin. Haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami rasakan Kau ada bersama dengan kami. Kami rasakan Tuhan kehadiran-Mu sore hari ini dalam hidup kami. Kami rasakan Tuhan cinta-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan Yesus buat segalanya. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu yang besar, buat keberadaan-Mu untuk kami semua umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tidak ada yang dapat kami berikan selain sore hari ini kami memuji-muji Engkau, memuliakan nama Engkau Tuhan, karena kasih-Mu yang tidak pernah terbatas di dalam kehidupan kami. Biarlah apa yang kami naikkan di hadapan-Mu sore hari ini,
ini benar-benar berkenan di hadapan-Mu, bukan menjadi kekejian bagi Engkau, tetapi menjadi kesukaan bagi Engkau Tuhan, boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan. Ini hidup kami bawa kepada Engkau Tuhan, kami persembahkan kepada Engkau. Engkau tahu kami, Engkau tahu pribadi kami, pribadi lepas pribadi yang ada. Kau mengerti keberadaan kami. Oleh sebab itu biarlah kami serahkan hidup kami sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Bentuklah kami Tuhan sore hari ini lewat firman-Mu. Perbaharuilah kami sore hari ini lewat kebenaran-Mu Tuhan. Biar kami boleh mengerti apa kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami. Apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Sehingga kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga pada akhirnya nanti kami boleh bersama-sama berjumpa dengan Engkau. Bertemu dengan Engkau Tuhan, mendapatkan mahkota kehidupan Tuhan, bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, mari berkarya lewat kebenaran firman-Mu sore hari ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu, urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu. Bukan hamba-Mu tetapi Engkau sendiri yang bersuara lewat hamba-Mu, menyampaikan isi hati-Mu buat kami semua. Terima kasih Bapa, Engkau baik dan Engkau luar biasa. Mari Engkau bekerja buat hamba yang ada di tempat ini, buat sidang jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa, kami siap dan kami bersyukur sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat sore, selamat kita beribadah kembali di dalam kasih Tuhan. Hari ini tanggal 27 bulan September. Ya, kita masih ada di dalam berkat Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, Saudara sekalian yang beribadah bersama-sama dengan kita di sini secara online, semuanya ada di dalam keadaan yang baik. Menjadi kehendak Tuhan, menjadi kehendak Allah di dalam hidup setiap kita, anak-anaknya. Kita semua ada di dalam jalurnya Tuhan. Kita semua ada di dalam langkah yang tepat menuju kepada kekekalan yang Tuhan kehendaki. Sebab itu kita harus semakin hari semakin mengerti, semakin hari semakin bisa mengatur langkah kita bahwa kita ada di dalam jalan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, di akhir zaman ini, ya, kita banyak belajar tentang akhir zaman, tanda-tanda yang sering sekali dibahas, ya, dengan fenomena-fenomena alam yang tujuannya adalah membuat kita mengerti bahwa hari Tuhan sudah semakin dekat. Tetapi ada satu tanda yang sangat dekat dengan kita, tapi sering sekali kita tidak bisa lihat. Apa itu? Ya, mari sama-sama kita buka dulu Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-18. Injil Matius pasal 18. Ayat yang ke-7. Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-7. Saya bacakan. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ya, saya ulangi sekali lagi. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, akhir zaman ini ditandai salah satunya oleh semakin maraknya penyesatan. Kenapa? Ya, penyesatan banyak terjadi dengan sebuah kondisi di mana kalau orang makin banyak yang disesatkan, maka orang semakin jauh dari rencana Tuhan. Ya. Nah, tetapi yang namanya penyesatan ini
terjadi tanpa disadari. Ya, tanpa disadari orang percaya dibawa kepada sebuah pemahaman, keyakinan yang keliru sehingga dia menyimpang dari kebenaran dan jauh dari Tuhan. Nah, kita bisa melihat bahwa dampak yang paling nyata, dan ini sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan, bahwa di akhir zaman akan muncul orang-orang yang berpikir bahwa dia itu benar. Kebenaran inilah yang membuat orang manusia di akhir zaman mampu melakukan sesuatu yang egosentrik, yang hanya tertuju kepada dia. Dia berpikir bahwa dia benar. Jadi kita tidak bisa berpikir beranggapan bahwa orang-orang ini jahat karena dia mau jahat, tidak. Tetapi karena pikirannya, pemahamannya, keyakinannya dia benar. Ya, maka dia melakukan apa yang dia pikir benar. Ini yang namanya kesesatan. Nah, semakin dekat hari Tuhan, maka penyesatan ini semakin marak. Ya, kalau kita melihat tanda-tanda ini, ya, saling klaim saya benar dan menuding orang lain sesat. Ya, klaim diri benar dan tuding orang lain sesat. Ini semakin marak. Dan ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang menurut ukuran awam punya reputasi. Dan ini membingungkan. Banyak sekali orang bingung. Kok pendeta A katakan demikian, pendeta B katakan demikian. Dan akhirnya akan membuat blok. Ya, pemisahan. Kelompok pendeta A, kelompok pendeta B. Namun kita melihat bahwa Tuhan Yesus sudah menyatakan bahwa penyesatan ini adalah sesuatu yang pasti terjadi. Ya, sesuatu yang pasti terjadi. Jadi kita tidak bisa mengatakan, oh orang itu sesat, wah nggak boleh begini, nggak boleh, enggak. Kesesatan pasti terjadi, penyesat pasti ada, ya. Dan Tuhan Yesus katakan orang yang mengadakan penyesatan itu celaka. Jadi siapapun dia, sadar atau tidak sadar, ketika dia mengadakan penyesatan, sekali lagi ingat ya, orang menyesatkan pasti dia pikir dia benar. Ya, pasti dia pikir dia benar. Kalau dia tahu dia salah, lalu dia melakukan penyesatan, ya sudah ketahuan memang dia ya itu bukan penyesatan namanya, itu memang mau mengambil alih dengan sengaja. Tapi yang paling bahaya adalah ketika tanpa dipikir, tanpa disadari, dan kita juga mungkin tidak akan menyadari bahwa penyesatan itu ada di dekat kita. Nah, yang jadi persoalan, jika ada penyesatan berarti ada orang yang disesatkan. Ada penyesatan, berarti ada yang menyesatkan dan ada yang disesatkan. Dan menarik kalau kita mau menggali siapa sih orang-orang yang menyesatkan ini. Tuhan Yesus bilang, sudah kasih batu di lehernya lalu lempar ke laut, dan memang mereka akan dicelakakan. Tetapi persoalannya, sebelum orang-orang ini, sebelum penyesat-penyesat ini dapat hukuman, ada orang-orang yang sudah disesatkan. Ya, menarik untuk mengetahui siapa penyesat itu, tetapi adalah sangat baik bagi kita untuk mengetahui siapa saja orang yang dapat disesatkan. Nah, tema kita malam hari ini adalah siapa yang disesatkan. Mengapa kita harus tahu? Supaya kita bisa terhindar dari penyesatan. Supaya kita bisa mengerti bahwa saya ini ada di dalam kondisi yang rentan sekali disesatkan. Atau saya sudah
aman dari penyesatan. Ya. Jadi mari kita lihat dulu apa itu sesat. Kalau kita melihat di dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat 25, 1 Petrus pasal 2 ayat 25. Ya. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Siapa itu orang sesat? Firman Tuhan melalui Rasul Petrus katakan, dulu kamu sesat seperti domba, tapi kamu sekarang telah kembali. Ini berbicara tentang orang-orang yang telah dipanggil kembali dan datang kepada Tuhan. Dulunya sesat, artinya dulunya jauh dari Tuhan. Ya, dulunya jauh. Dan siapa ini orang-orang yang jauh? Ya orang-orang yang dulu berpikir dia dekat dengan Tuhan, tapi kenyataannya jauh. Mungkin kita juga kadang-kala berpikir kita dekat dengan Tuhan, padahal kita jauh. Nah ini kita sudah beresiko tersesat. Satu lagi ayat di dalam Yeremia pasal 50. Kitab Yeremia pasal yang ke-50. Kita baca ayat yang ke-6. Yeremia 50 ayat 6. Umatku tadinya seperti domba-domba yang hilang. Mereka dibiarkan sesat oleh gembala-gembalanya. Dibiarkan mengembara di gunung-gunung. Mereka berjalan dari gunung ke bukit, sehingga lupa akan tempat pembaringannya. Ya, siapa orang sesat? Ya, memang umat Tuhan sering sekali digambarkan sebagai domba. Domba ini binatang yang agak bodoh, yang nggak ngerti bagaimana dan butuh arahan. Ini sebabnya Nabi Yeremia mengatakan umat Tuhan itu seperti domba yang hilang karena dibiarkan sesat oleh gembala-gembalanya. Siapa gembala-gembalanya? Pemimpin-pemimpinnya, pemimpin secara sosial, pemimpin secara agama pada saat itu. Nah, dibiarkan mengembara di gunung-gunung. Apa ini? Domba ini dibiarkan liar. Ya. Makan ya makan dia. Ya, mengembara di gunung-gunung makan, badannya pasti sehat ya, tetap domba, kelihatannya seperti domba. Mereka berjalan dari gunung ke gunung, makan, minum, ya apa. Tetapi persoalannya adalah sehingga lupa akan tempat pembaringannya, kata Nabi Yeremia. Nah, orang yang tersesat adalah orang yang seperti pengembara yang lupa tempatnya di mana. Lupa bagaimana dia harus kembali kepada Allah. Intinya orang yang tersesat adalah orang yang jauh dari hadirat Tuhan, jauh dari rencana Allah, jauh dari kehendak Tuhan. Tapi yang jadi persoalan, mereka tetap terlihat sehat. Ya. Mari kita coba lihat diri kita, mungkin kelihatannya sehat-sehat, mungkin baik-baik secara rohani, mungkin kita dalam pandangan kita, dalam ukuran kita, dalam perkiraan kita ini adalah orang-orang yang baik-baik saja di dalam Tuhan. Tetapi apakah kita adalah orang-orang yang sesat? Nah, mari kita lihat siapa orang yang dimungkinkan, siapa orang percaya yang dapat disesatkan. Kita akan lihat bagaimana Alkitab mengajarkan kita supaya kita tidak disesatkan, tapi juga kita harus tahu bagaimana sih, siapa aja sih yang orang bisa disesatkan, atau saya yang mungkin bisa disesatkan. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita harus punya pemahaman supaya saya tidak disesatkan. Karena siapapun bisa menjadi penyesat buat kita. Pokoknya setiap pengajaran yang memungkinkan kita semakin jauh dari Allah, kita
adalah orang yang sedang disesatkan oleh pengajaran itu. Yang pertama kita lihat siapa yang dapat disesatkan. Pada Matius, Injil Matius pasal 18 tadi, Injil Matius pasal yang ke-18, tadi kita membaca ayat yang ke-7, sekarang kita membaca ayat yang ke-6. Injil Matius pasal 18 ayat 6. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang-orang yang menyesatkan itu celaka, siapa yang mau disesatkan? Tuhan Yesus menunjuk kepada satu kelompok. Ya apa? Anak-anak kecil yang percaya kepadaku. Ya. Memang pada saat itu Tuhan menunjuk kepada anak-anak kecil. Tetapi kita bisa lihat bahwa makna yang terkandung dari arah tunjukkan Tuhan Yesus kepada anak-anak kecil ini adalah karena anak-anak itu tidak berdaya, baik itu secara fisik maupun secara pikiran. Sehingga anak kecil ini mudah diintimidasi dan mudah disesatkan. Kenapa? Karena anak kecil belum dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi sangat mudah bagi seorang anak kecil dimungkinkan untuk dia diarahkan kepada arah yang salah. Karena sekali lagi dia belum punya pertimbangan mana yang benar, mana yang salah. Orang Kristen, orang percaya yang tidak bertumbuh menjadi dewasa secara rohani, ini adalah target yang empuk bagi penyesatan. Ya, sekali lagi, orang Kristen yang tetap dalam kondisi kanak-kanak ini menjadi sangat mudah untuk disesatkan karena tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi ketika orang Kristen, orang percaya didorong untuk bertumbuh secara rohani di dalam pengenalan kepada Tuhan, di dalam kehidupannya, bertumbuh, ini bukan persoalan dia menjadi orang yang berbuah-buah lalu mendapat berkat dan seterusnya, bukan. Tetapi ketika kita tidak bertumbuh, maka resiko untuk kita disalah arahkan menjadi sangat besar. Ya. Sekali lagi memang yang menyesatkan pasti akan dihukum. Tetapi penyesatan baru ada kalau ada yang disesatkan. Jadi dia akan dihukum setelah kita yang disesatkan ini mati. Nah, jangan mau mati karena orang lain. Kalau kita mati ditetapkan oleh Tuhan, mati dalam pelayanan, mati di dalam kondisi yang terbaik, puji Tuhan. Tapi jangan mati karena disesatkan. Kita dihukum gara-gara orang lain, itu nggak enak. Ya. Mari Bapak Ibu, kita bertumbuh secara rohani kita. Tidak menjadi anak-anak terus. Anak-anak ini kalau harus dipukul, harus diingatkan, harus dibolak-balik, diajarkan. Belum nggak mengerti, kita ajak ngomong yang benar pun belum tentu ngerti. Yang dipikirkannya adalah dirinya sendiri, yang dipikirkannya adalah kesenangannya sendiri, ya. Dan banyak sekali kita bisa belajar dari anak-anak ini. Apakah saya bertumbuh atau tidak? Lihat apakah karakter anak-anak itu masih ada pada diri rohani kita atau kita sudah bertumbuh. Ya. Yang kedua, kita membaca di dalam Matius pasal 22 ayat 29. Injil Matius 22 ayat 29. Matius
Matius 22 ayat 29. Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Siapa orang sesat? Adalah orang yang tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Ini dikatakan Tuhan Yesus kepada orang-orang Saduki. Ya. Orang-orang Saduki yang sebetulnya tidak percaya kepada kebangkitan. Tidak percaya kepada kebangkitan, lalu dia mau menguji Tuhan Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Nah, karena mereka tidak percaya kebangkitan, lalu mereka mengkaitkan bahwa nanti kalau ada yang seorang suami mati, lalu istrinya kawin dengan adiknya, ya, mati lagi 7 kali, 7 ini sadis banget ini. Ya, tapi namanya juga orang mau bikin masalah, ya dibikin masalah, ya 7 bersaudara mati mengawini satu perempuan. Lalu katanya nanti kalau di kerajaan sorga, nanti di kehidupan yang akan datang, siapa yang jadi suami dari perempuan ini? Ya. Bapak Ibu, firman Tuhan adalah dasar kebenaran dalam kita mengenal dan mengalami Tuhan. Tetapi pengetahuan dan kepintaran tanpa dilandasi oleh firman Tuhan dan Roh Kudus akan membuat orang lebih suka kepada hal-hal yang tidak substansial, bukan substansial. Ya. Itu sebabnya kita banyak melihat orang-orang lebih sibuk memperdebatkan hal-hal yang bukan substansial. Memang penting untuk kita tahu banyak hal. Ya. Pengetahuan tanpa kesadaran, tanpa mengerti maksud dari firman Tuhan, tanpa pemahaman dan pengakuan kepada kuasa Allah, ini akan membuat kita banyak berkutat pada diskusi-diskusi, pada perdebatan-perdebatan yang tidak penting seperti orang Saduki ini. Dan ujung-ujungnya cuma untuk mencari kesalahan orang lain. Ya. Dan Tuhan Yesus katakan bahwa pembicaraan mereka itu, diskusi orang Saduki itu, sebetulnya karena mereka tidak mengerti kitab suci dan tidak mengerti kuasa Allah. Dijauhkan Tuhan, kita berdiskusi, kita berdebat tentang perkara-perkara yang terkait dengan firman Tuhan, konsep-konsep Alkitab, konsep-konsep teologi. Justru karena kita tidak mengerti firman Tuhan dan kuasa Allah. Ya, secara sederhana sebetulnya kalau kita mengerti bahwa kerajaan Allah itu bicara tentang damai sejahtera, bicara tentang kebenaran, bicara tentang Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus, maka kita akan bisa menyadari bahwa setiap diskusi, setiap pembicaraan yang sifatnya teologis pasti akan mendatangkan damai sejahtera. Di mana ada Roh Allah, di situ ada damai sejahtera, bukan pertengkaran. Pertengkaran terjadi karena kita mau menjatuhkan orang lain. Nah, banyak diskusi-diskusi seperti ini terjadi karena firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus katakan menuju kepada orang Saduki karena mereka tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Orang-orang yang sesat, orang-orang yang dapat disesatkan adalah orang-orang yang berpikir dia mengerti firman Tuhan atau kuasa Allah, tetapi sebetulnya tidak mengerti.
Mari kita dengan segala kerendahan hati kita datang kepada Tuhan. Bagaimana supaya saya mengerti? Bagaimana saya supaya mengerti kuasa Allah? Orang-orang yang tidak mengerti kehendak Allah, begitu dia berusaha mengerti ke kitab suci maupun mengerti kuasa Allah, maka dia akan salah arah. Tidak sedikit orang menggunakan firman Tuhan sebagai alibi, sebagai tameng buat dia menyatakan sesuatu yang dia inginkan. Mari kita kembali lagi mengerti kitab suci, mengerti kuasa Allah. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana kita jangan bodoh, kita harus mengerti kehendak Allah. Ayo kita, firman Tuhan itu adalah firman-Nya Dia. Kuasa Allah dinyatakan juga untuk kepentingan Dia. Lalu mari kita tanya, kehendak-Mu apa Tuhan? Ya. Kehendak Tuhan itu apa? Apakah supaya saya pintar dan saya bisa mengajar orang lain? Hanya sampai di situ? Apakah supaya saya punya pengertian, punya pengetahuan yang banyak, lantas saya bisa menjawab orang lain? Tidak. Ayo kita belajar lagi dengan kita mengenal Dia, mengerti kehendak Dia. Maka kita akan mengerti dengan baik kitab suci. Maka kita juga akan mengerti dengan baik kuasa Allah. Sehingga kita bukan lagi menjadi orang-orang yang Tuhan Yesus katakan sebagai orang yang sesat. Kita harus mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Nah, yang ketiga, Matius pasal 17, ayat yang ke-17. Sengaja saya mencari ayat peristiwa-peristiwa di mana Yesus mengkategorikan orang sebagai orang sesat. 17 ayat 17 Injil Matius dikatakan, maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Tuhan Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya ketika ada orang tua yang membawa anaknya yang sakit ayan. Ya, orang tua ini mengeluh karena ketika murid-muridnya dibawa ke murid-muridnya, mereka anaknya tidak sakit ayannya ini tidak sembuh. Padahal mereka tahu Yesus dan rombongannya kalau mengusir setan, kalau mengusir sakit langsung sembuh. Tetapi murid-murid ini tidak. Nah, lalu Tuhan Yesus ketika datang, dia bilang, sini bawa sini. Ya, dia katakan, belum berapa lama lagi aku bersama-sama dengan kamu. Mau berapa lama lagi? Siapa murid-muridnya ini? Siapa orang-orang yang ada di situ? Masa sih ngusir setan aja nggak bisa? Ya, kita ingat tanda-tanda yang menyertai orang percaya adalah salah satunya mengusir setan. Tuhan Yesus katakan, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Ya. Antara tidak percaya dengan sesat itu sangat dekat sekali. Sangat terkait sekali. Nah, kalau kita mengingat, saya pernah berjalan keluar kota, lalu karena tidak tahu jalan, saya harus tanya kepada orang di situ. Ya. Mau ke jalan ke sana gimana? Dia tunjukkan. Bapak jalan lurus, nanti ada lampu merah,
dia bilang, nanti lampu merah ke-9, Bapak belok ke kiri. Nah, lampu merah ke-9, jangan dihitung yang mati. Wah, luar biasa sekali. Nah, bagi kita yang jarang mendengar informasi seperti itu, ini sepertinya ini serius apa enggak gitu kan? Serius apa enggak? 9 disuruh hitungin, sebanyak apa sih lampu merah di situ, saya pikir. Akhirnya saya berjalan, Bapak Ibu, jalan. Lampu merah 1, 2, 3. Lama-lama saya mulai ragu, karena di perapatan-perapatan sebelumnya banyak mobil-mobil juga yang belok ke kiri, yang plat mobilnya B juga, platnya B. Nah, saya lihat di perapatan berikutnya ada lagi yang belok. Wah, saya bilang nggak benar nih. Akhirnya saya ikutin itu mobil B. Ikutin mobil B sampai akhirnya saya sadar bahwa saya tersesat. Karena rupanya itu mobil B ya mungkin memang tujuannya di situ. Akhirnya saya kembali. Saya ingat tadi lampu merah yang saya belok ini nomor berapa. Nah, saya hitung lagi 9. Dan ketika saya ngikutin lagi, ternyata benar. Ya, karena saya tidak percaya kepada omongan orang itu tadi. Ya. Tidak sedikit kita tidak mempercayai firman Tuhan, tidak mempercayai apa yang Tuhan katakan, sehingga kita sangat mudah sekali tersesat. Ironis memang Bapak Ibu, sebagai orang percaya, tidak sedikit orang yang hidup layaknya orang yang tidak percaya. Kan kita tidak sedikit dengar orang bilang, ya itu kan pada zaman itu. Ya. Itu kan waktu zaman rasul-rasul. Nah, kita percaya Yesus tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau kita lagi percaya, kita percaya. Tapi kalau lagi itu tidak cocok dengan pikiran kita, ya maka kita akan kurang percaya. Nah, kalau Bapak Ibu baca lagi di kelanjutannya pada Matius pasal 17 tadi, ya, Tuhan Yesus menjelaskan di ayat 19, mereka bertanya, ayat 20 dikatakan, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Ya, mengapa kami tidak bisa mengusir setan itu? Karena kamu kurang percaya. Persoalan kurang percaya ini bukan cuma dampaknya adalah cuma tidak bisa mengusir setan. Tetapi ingat tadi Tuhan Yesus bilang apa? Angkatan yang sesat. Kalau kita tidak kembali, maka kita akan terus makin hilang. Saya tadi kasih ilustrasi, kalau saya tidak kembali kepada arahan orang yang tadi saya tanya, mungkin saya akan tetap tersesat. Ya, untungnya saya kembali. Orang-orang yang hidup dengan kurang percaya, mungkin dampak yang dekat, dampak yang langsung, dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan. Banyak orang berpikir, iman saya memang kurang kuat, saya nggak bisa mengusir setan. Bukan cuma masalah kita tidak bisa mengusir setan atau bisa mengusir setan, tetapi persoalannya kita sedang tersesat. Tidak sepenuhnya percaya kepada Allah, tidak sepenuhnya percaya kepada firman Tuhan, akan membuat saudara dan saya akan sangat-sangat mudah sekali tersesat. Ketidakpercayaan yang sungguh-sungguh, ya, atau kepercayaan yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan dapat menyebabkan seseorang itu berjalan berdasarkan pikirannya sendiri, bukan pada firman Tuhan. Sehingga tidak sedikit orang ketika firman Tuhan itu tidak dapat dia cerna dengan pikirannya, maka dia membuat polanya sendiri.
ini akan membuat seseorang menjadi mudah tersesat. Mari kita renungkan. Kita ada seperti kita ini adalah orang yang kuat untuk tidak disesatkan lagi. Apa yang kita bisa simpulkan dari kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini? Yang pertama, penyesatan dan kesesatan adalah salah satu tanda akhir zaman. Jadi itu adalah sebuah keniscayaan. Itu adalah sesuatu yang harus terjadi dan kita nggak boleh ribut. Ya, semakin dekat hari Tuhan, mari orang-orang yang percaya, yang berharap hari Tuhan segera datang, maka semakin marak penyesatan. Tidak sadar bisa tersesat. Nah, apa itu tersesat? Tersesat adalah kondisi di mana orang tanpa sadar, orang percaya tanpa disadarinya, dia sedang bergerak menjauh dari Tuhan. Mari kita lihat, saya sedang berjalan menjauh atau tidak? Apa penyebab orang percaya dapat disesatkan? Kan seperti yang sudah kita bahas tadi. Yang satu, tidak bertumbuh dewasa secara rohani. Yang kedua, tidak mengerti firman Tuhan atau kuasa Allah. Yang ketiga, tidak sepenuhnya percaya kepada firman Tuhan atau kepada Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana kesiagaan kita terhadap kemungkinan penyesatan? Jangan bilang, oh saya pasti tidak tersesat. Ya. Nanti kita Bayu mengatakan bahwa ada sepertiga bintang-bintang yang akan terseret dan jatuh. Bintang-bintang. Ada yang memperkirakan bahwa bintang-bintang ini adalah orang-orang hamba-hamba Tuhan yang besar, yang memang memiliki pengetahuan, memiliki urapan, bisa jatuh, terseret. Mari kita bertanya, apakah kita dapat memastikan bahwa saat ini kita benar-benar ada di jalan Tuhan dan bukannya jauh menyimpang karena tersesat? Gimana? Sudah yakin? Mari kita bertanya terus kepada diri kita, sebagai orang percaya, apakah kita tangguh menghadapi penyesatan? Ya, kita tidak mungkin tangguh menghadapi penyesatan. Kita harus bisa memastikan bahwa kita mengerti firman, kita harus meyakini bahwa kita bertumbuh secara rohani, mengerti firman Tuhan dan kuasanya, dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Apa kita sudah seperti itu? Tuhan kiranya menolong kita. Satu ayat di dalam Amsal pasal 10 ayat 17 sebagai ayat penutup kita malam hari ini. Amsal pasal 17, Amsal pasal 10 ayat 17. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran, dia tersesat. Mari Bapak Ibu, selagi kita masih diberi waktu oleh Tuhan, kita cari didikan yang dari Tuhan. Kenali dia, kenali kehendaknya. Ya, barangkali suatu saat kita akan, oh ternyata saya salah. Oh ternyata saya tidak benar. Ayo kita terbuka kepada pengajaran kebenaran firman Tuhan. Ya. Bagaimana Bapak Ibu bisa mengenali saya menyesatkan atau tidak? 3 prinsip tadi harus kita Bapak Ibu jalani, harus Bapak Ibu alami, sehingga kita terbebas dari kesesatan dan kita akan terus-menerus mau dibangun oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan kiranya memberkati kita dan menolong kita untuk semakin disempurnakan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kami Tuhan, saat ini kami masih ada di dalam Engkau. Namun Tuhan, bukannya tidak mungkin kami akan disesatkan.
Bukannya tidak mungkin kami akan terkecoh oleh banyaknya hal-hal yang kami pikir benar, kami pikir dari Engkau. Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami. Sebab itu kami butuh pertolongan Tuhan. Biarlah kami memiliki kesadaran untuk kami bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk kami bisa mengerti firman-Mu Tuhan. Mengerti akan kuasa-Mu. Dan kami sungguh-sungguh percaya di dalam perjalanan hidup kami kepada firman-Mu. Maka kami akan menjadi orang-orang yang teguh, kuat di dalam Engkau. Sehingga kami tidak akan terkecoh oleh apapun, oleh keadaan apapun. Baik itu yang tidak baik, maupun itu yang menyenangkan bagi kami. Kami tetap mengerti, mengenal kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kiranya telinga yang mendengar, kiranya setiap hati yang terbuka kepada kebenaran firman-Mu akan melihat terang dari Tuhan, sehingga kami selalu berjalan sesuai dengan arah yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Hamba berdoa, anak-anak-Mu diberkati Tuhan, sehingga boleh bertumbuh, boleh semakin didewasakan, boleh semakin kuat di hadapan Tuhan. Dan juga kiranya berkat-berkat-Mu turun di atas kehidupan anak-anak-Mu, baik secara pribadi, kesehatan, kekuatan kehidupan, baik keluarga, rumah tangga anak-anak, pekerjaan, mata pencarian, semuanya Tuhan berkati. Sehingga di dalam kehidupan anak-anak-Mu mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan, campur tangan Tuhan selalu nyata. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur, kami masih dipersempatkan ibadah, meskipun kami mungkin ada dengan ibadah online, tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Berkati lingkungan tinggal kami, di rumah kami masing-masing, tetangga kanan, kiri, depan, belakang kami. Semua Tuhan berkati. Berkati lingkungan Reni Jaya, Pila Pamulang, sekitarnya ini Tuhan. Tuhan memberkati Tangerang Selatan, Banten, bahkan seluruh Indonesia Tuhan berkati. Pemerintah Tuhan berkati, dari pusat, di daerah, di kecamatan, di desa, di RT RW, semua Tuhan berkati. Saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan kesulitan, Tuhan menolong. Berkati juga aparat keamanan TNI Polri, berkati lembaga-lembaga tinggi negara, semuanya boleh melakukan tugas dengan takut akan Tuhan, dan Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapak yang baik. Dan akhirnya kami mau akhiri ibadah kami pada sore hari ini dengan satu ucapan syukur dan permohonan kepada Allah sumber damai sejahtera yang melampaui segala kepikiran. Kiranya Engkau menguduskan baik roh, jiwa, tubuh kami terpelihara sempurna sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami malam ini. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan mata hatimu dan terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai engkau mulai dari saat malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Semua kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Tetap semangat, tetap sehat. Shalom. Haleluya.